Halo, welcome back to podcast Cia. Cheerful, innovative, and amazing. So, in this opportunity, let me introduce myself first. My name is Haris Ayubi, and I'm coming from grade 12 and 12 intake. Also, I coming from Palembang Regency. And then, I as a host in this podcast. I'm not alone. I have my partner. He is. So my name is Muhammad Zulhabi Alfitra. I also come from 12 intake, 12 grader, and then I'm coming from Lahar Regency. And in here, I as the co-host of this podcast. Zulhabi, sebelumnya Haris mau tanya nih sama Zulhabi. Zulhabi pernah nggak sih dengar tentang KLYS? KLYS ya. Kalau sepengetahuan aku ya, jadi KLYS itu dia itu kayak program pertukaran pelajar, di mana kita itu kalau misalnya keterima nih di KLYS itu, kita itu bakalan belajar ke Amerika selama 1 tahun gitu. Nah itu kalau sepengetahuan aku ya. Nah kalau Haris ada nggak kayak pengetahuan gitu mengenai KLYS? Kalau Haris sendiri sih, setahu Haris KLYS itu ya benar, program pertukaran pelajar. Dan dulu Haris sempat daftar pas kelas 10. Haris itu nggak cukup umur, jadi Haris nggak daftar. Tapi pas kelas 11 Haris daftar. Ya nggak lulus sih, tapi at least Haris sudah mencoba gitu, ada pengalaman benar. Kalau Zulhabi sendiri gimana? Kalau Zulhabi ya, itu pas grade 10, pas kelas 10 itu sama case-nya kayak Haris, itu belum cukup umur. Jadi rencananya mau daftar pas grade 11, kelas 11. Tapi pas kelas 11 itu jadi kayak lebih sadar diri aja sih sama kemampuan diri sendiri. Jadi nggak daftar sama sekali karena udah yakin itu nggak bakalan lulus. Itu kalau aku sih. Sangat tidak percaya diri ya, Cia Friends. Nah, daripada kita mengira-ngira dan menebak-nebak nih, kita itu ada special guest loh. Nah, siswa ini adalah salah satu siswa penerima program beasiswa KLYS. Nah, dan kebetulan sekali dia baru pulang dari Amerika. Dia itu Kak Balkis Sekar Putri. Nah, kakak ini adalah 11 intake, tapi karena dia pergi ke Amerika, sekarang dia menjadi bagian dari intake kita, 12 intake. Turun kelas ya? Iya bener. Nah, kakak ini nih adalah satu dari 20.000 orang yang daftar. Dan alhamdulillah dia termasuk di dalam 80 besar. Keren gak sih? Keren. 80 nah, dari 20.000 itu berapa persennya itu ya? Bener, 0 dari sekian persen lah gitu. Sangat-sangat, wah keren banget. Nah, oleh sebab itu kita bakalan ngundang Kak Balkis nih. Cia Friends pasti penasaran kan? Siapa sih Kak Balkis itu? Nah, without any further ado, please welcome Kak Balkis Sekar Putri. Halo Haris, halo Zulhabi, halo Cia Friends. Jadi perkenalkan, nama aku Balkis Sekar Putri, biasa dipanggil Balkis. Aku dari 11 intake, tapi sekarang being the part of 12 intake. I'm from Palembang, and menerima beasiswa dari KLYS tahun 2021-2022 ke Amerika Serikat. Nah Kak, tadi kita tuh sempat ngebahas nih, Haris sama Zulhabi sempat diskusi. Apa sih KLYS itu? Dan mungkin Cia Friends belum tahu. Apa sih KLYS? Nah gitu. Mumpung kakak ada di sini, ini kesempatan emas lah gitu, buat jelasin ke kita kan. Kalau Kak Balkis nih, apa sih Kak KLYS itu? Jadi KLYS itu singkatan dari Canadian Luger Youth Exchange and Study. Benar kata Zulhabi sama Haris tadi, kalau misalkan KLYS itu program pertukaran pelajar ke Amerika Serikat selama 1 tahun yang dibeasiswai penuh oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat. Jadi fully funded 100%. Di sana kita di-host atau dinaungi oleh keluarga angkat atau yang disebut juga host family di sana. Aku ditempatin di Vienna, Illinois. Kalian tahu Chicago? Tahu. Oh iya tahu.
Nah, Illinois itu merupakan provinsinya dari Chicago. Dan aku tinggalnya di Vienna yang mana di selatannya Illinois. Nah, aku di sana tinggal sama keluarga angkat aku, ada ibu, ada ayah, ada juga 4 saudara yang merupakan keturunan asli orang Amerika Serikat. Jadi kami di sana itu beneran kayak dirawat dan beneran terjamin. Enggak di asrama, enggak di kos-kosan atau di lain semacamnya. Kami ditinggalkan bersama host family atau keluarga angkat di Amerika Serikat. Oh, jadi emang bener-bener kayak dapet banget pengalamannya ya kak ya. Betul. Jadi kita itu pergi ke Amerika buat setahun buat belajar gitu ya kan. Betul. Untuk bisa dapetin kayak gini ya kak, kayak pertukaran pelajar ini, apa aja sih persyaratannya yang perlu kita siapin gitu kak? Iya bener Kak. Pasti Chia Friends apa sih persyaratan buat masuk ke Elias tuh? Mereka tuh bingung. Nah, mumpung Kak Balkis di sini, bisa tuh Kak Balkis share ke Chia Friends apa aja persyaratan yang dibutuhkan supaya bisa dapat beasiswa ke Elias. Jadi buat Chia Friends yang mau daftar tahun ini, requirements di KLS itu setiap tahunnya berubah karena mereka menggunakan sistem tanggal lahir. Untuk tahun ini, persyaratannya adalah kelas 10 dan kelas 11 yang lahir di antara tanggal 15 Januari 2006 sampai 1 Agustus 2007. Nah, jika Chia Friends lahir di antara tanggal tersebut dan merupakan kelas 11 dan kelas 10, boleh daftar. Program KLS ini dinaungi oleh Bina Antar Budaya dan semua requirement, semua persyaratan itu ada di Instagramnya Bina Antar Budaya. Selain itu, persyaratannya merupakan memiliki nilai minimal 80 dan juga kalian harus memiliki sertifikat minimal kabupaten atau kota. Misalkan nggak punya, jangan berkecil hati. Karena jika kalian merupakan anak OSIS atau anak MPK di SMA kalian, kalian juga bisa menyertakan piagam yang kalian punya tentang organisasi tersebut. Dan juga bakal jadi bonus poin jika kalian memiliki sertifikat seperti TOEFL atau IELTS yang memverifikasi bahasa Inggris kalian gitu. Gitu ya Kak. Nah, ngomong-ngomong tentang bahasa Inggris nih Kak, gimana sih kakak bisa berbahasa Inggris gitu? As we know nih, bahasa nasional kita kan Indonesia. Dari mana sih kakak bisa belajar bahasa Inggris? Iya kan kayak misalnya itu kan di Amerika ya kak ya, itu bukan tempatnya kita gitu. Jadi otomatis bahasanya yang digunakan itu bahasa yang di sana gitu. Nah, mungkin ada nih teman-teman Chia Friends yang insecure gitu karena Inggrisnya nggak bagus atau gimana gitu. Mungkin Kak Balkis bisa sharing ke mereka gitu tentang tips apa aja yang bisa dilakuin biar Inggrisnya improve gitu Kak. Alright. Alhamdulillahnya ya di sekolah kita SMA Negeri Sumatera Selatan, as we know, memiliki kurikulum internasional yang namanya Cambridge International Curriculum. Jadi setelah kami masuk sebagai anak kelas 10, kami itu sudah diwajibkan untuk daily conversation and learning in English. Nah, aku kelas SMP dulu, waktu kelas 8 atau kelas 9, alhamdulillah academically emang bisa bahasa Inggris. Tapi mungkin dalam speakingnya kurang. Tapi karena masuk ke SMA Negeri Sumatera Selatan, jadi kita tuh kayak beneran dilatih gitu kan ya, daily conversation in English. Jadi speakingnya itu tuh lambat laun ngincrease juga. Nah dari situ aku beneran belajar, oh gini nih ternyata speaking dalam daily conversation in English gitu kan. Karena kita harus ngerti dan juga kita bisa ngejawab apa yang kita omongin sama orang lain gitu, betul? Nah terus buat Chia Friends yang mungkin belum bisa bahasa Inggris banget, jangan insecure, jangan berkecil hati. Karena masih banyak waktu untuk sampai ke seleksi internasional atau mungkin keberangkatan ke Amerika Serikat. Masih banyak waktu untuk belajar bahasa Inggris. And you can learn it in many ways. Kalian bisa dengerin musik di Spotify, nonton YouTube, nonton film, banyak banget cara-caranya itu. Tapi kalau aku rekomendasiin untuk banyak-banyak nonton film berbahasa Inggris. Bisa pakai subtitle or without subtitle. Karena both of ways itu bakalan mendukung kalian dan untuk mendukung kalian belajar bahasa Inggris gitu. Iya bener sih. Sejatinya komunikasi itu we know each other. Jadi semuanya itu berkesinambungan gitu. Nah selain Inggris Kak, bentuk bantuan apa aja sih yang diberikan oleh sekolah kepada kakak?
Okay. Especially there are a lot of helps that school gave me before I departure to United States of America. Waktu itu aku seleksi internasional. Seleksi internasional itu diwajibkan untuk melengkapi seluruh tes kesehatan atau dalam kurung kayak vaksin gitu kan. Vaksin-vaksin kita pas kecil, terus TBC segala macamnya. Nah, waktu itu vaksin aku belum lengkap. Dari kecil itu belum lengkap banget. Jadi, aku disaranin untuk mengajukan proposal ke sekolah untuk sebagai bantuan dana gitu untuk membantu sertifikat vaksin aku tadi. Jadi aku ngajuin proposal ke sekolah dan alhamdulillahnya di-approve dengan dana untuk sertifikat vaksin aku tadi karena sekolah ngira kalau misalkan udah sampai nih tahap internasional. Sayang banget kalau misalkan nggak lulus kan karena perjuangannya itu as we know itu very very hard untuk sampai internasional dan kalau sampai nggak lulus itu agak gimana gitu kan ya. Nah, jadi sekolah beneran ngedukung dengan bantuan dana tersebut. Aku berterima kasih banyak untuk kepala sekolah kita, Pak Ison Jatikesuma, Bu Handa, Bu Devi, Pak Eko, Pak Amir, dan Bu Naya. Dan juga seluruh guru dan staf di SMA Negeri Sumatera Selatan yang udah mendukung aku biar aku jadi kayak gini sekarang. Yang udah pulang dari Amerika Serikat dengan of course bantuan mereka gitu. Benar-benar perjuangan banget ya. Jadi itu kan udah Kak Balkis jelasin tuh dari awal Kak Balkis daftar sampai Kak Balkis ngajuin proposal ke sekolah. Nah itu pas pengumumannya Kak, sekarang kami pengen tahu gimana sih reaksi Kak Balkis pas diumumin dan Kak Balkis termasuk ke salah satu orang yang lulus itu Kak. Gimana perasaan Kak Balkis? Ya enggak sih, aku dengernya itu udah menggebu-gebu excited. Kita yang dengernya aja Kak Balkis lulus, kita udah seneng kan? Gimana sih yang dialami oleh Kak Balkis sendiri gitu? Okay, I was very very surprised. Kayak I feel like everything that I did was paid off. Kayak apapun yang aku lakukan, kayak semua perjuangan, kayak tangis, tawa, semuanya tuh beneran kayak udah terbayarkan gitu dengan surat kelulusan itu. Karena di Bina Antarbudaya sendiri tidak pernah mengumumkan tanggal berapa pengumuman internasional atau di setiap seleksi itu akan diumumkan. Jadi beneran kayak ngambang-ngambang dan nggak tahu nih, kita nunggu inti dari seleksi itu nunggu gitu kan. Jadi waktu aku dapat tuh email, kan itu dari email pengumumannya, waktu aku dapat emailnya itu kayak ya Allah gitu, aku kayak auto teriak beneran, langsung manggil bunda aku, bunda lulus gitu, beneran kayak I was very very surprised and happy at the same time of course kan, karena kayak ya perjuangan ya namanya, terus menunggunya juga lama dan segala macamnya itu beneran wow sih waktu itu. Nah, udah lulus kan Kak? Kakak tadi sempat bilang udah ngasih tahu ke bunda kakak gitu. Kayak yang kita ketahui nih Kak, orang tua itu pastilah sayang dong sama anaknya, bener gak sih? Betul. Nah, apalagi kakak nih cewek Kak. Kakak udah lulus, otomatisly kakak itu bakalan ke Amerika. Nah, Haris mau tanya nih Kak sama kakak, gimana sih pendapat sama pandangan orang tua untuk melepaskan kakak ke Amerika gitu? Ya apalagi kan Kak Balkis itu ke Amerika ya, jaraknya gak deket itu sama Indonesia. Itu kalau perkiraan waktu 12 jam ya, 12 jam perbedaan waktunya. Itu waktu Kak Balkis lagi beraktivitas, mak bapak Kak Balkis lagi tidur gitu kan. Nah itu kira-kira gimana Kak pandangan orang tua Kak Balkis? Alhamdulillahnya ibu atau yang biasanya aku panggil bunda itu beneran mendukung aku. Especially aku juga anak bungsu dari 3 bersaudara, aku anak ketiga cewek dan aku punya 2 saudara lainnya. Tapi bunda aku tuh beneran kayak ngedukung gitu. Bunda aku pernah bilang kalau misalkan jangan jadi kata dalam tempurung. Oke, emang kita waktu SMP, SMA tuh bagus, tapi itu sama orang yang itu-itu aja. Jadi bunda aku tuh kayak ngelepas aku dari tempurungnya tadi supaya aku tuh bisa kayak bebas dan bisa nge-explore diri gitu. Karena kita tuh kayak sebagai manusia ya, sebagai human, sebagai social creator, kita tuh perlu yang namanya kayak exposure dari dunia-dunia luar gitu kan. Kita perlu kayak orang lain untuk bertukar pikiran, untuk kayak gini loh, oh ternyata gini loh hidup tuh. Kita nggak ngerasa selalu kita benar kan. Jadi kita tuh perlu orang lain, pendapat orang lain, kita perlu hidup sama orang lain untuk growing up
gitu. Menurut bundaku kayak nggak apa-apa lepas, nggak apa-apa as long as you have the purpose and I know the purpose gitu katanya. Selama itu emang punya tujuan dan tujuannya baik dan tujuannya untuk berkembang, so why not? So why I keep you here katanya gitu. Kayak biarin kamu pergi bebas untuk mengeksplor diri dan jadi pribadi yang lebih baik katanya gitu. Iya benar-benar. Kayak ada orang tuh yang bilang juga nih kayak gini, ngapain sih kayak burung dalam sangkar gitu. Betul. Kalau burung dilepaskan bisa terbang bebas gitu. Benar. Kalau di dalam sangkar ya benar nggak berkembang. Gitu aja. Iya. Nah ini kan udah selesai semua tuh dari awal sampai orang tua Kak Balkis itu juga udah ngizinin. Nah itu misalnya kita langsung ngomongin Kak Balkis di Amerika nih. Siap. Nah waktu Kak Balkis sampai di Amerika itu ada nggak sih sesuatu yang dar gitu? Sesuatu yang kayak Kak Balkis tuh wow, kayak gimana ya ngejelasinnya, kayak Kak Balkis tuh kayak nggak bisa berkata-kata Kaget saking gitu. kagetnya gitu. Ada nggak Kak gitu? Of course, actually there are a lot. Tapi ini mungkin salah satu hal yang bikin aku kayak, wow, this is different gitu kan. Wow, ini beda banget sama Indonesia. Kita, as we know ya, aku, especially aku sih, personally as a person, aku orangnya mageran. Kayak beneran mageran banget. Kalau misalkan ditanya hobinya apa, rebahan 24/7 gitu. Nah, waktu di Amerika, orangnya itu beneran produktif. They are very, very productive. Kayak, they have to do things gitu loh. Kayak mereka tuh harus selalu melakukan sesuatu. Kalau misalkan mereka rebahan aja tuh mereka nggak bakal rebahan aja. Karena mereka harus melakukan sesuatu. Contohnya, aku punya teman aku tuh pintar, anaknya pintar, aktif, akademik aktif, non akademik aktif. Jadi dia pulang sekolah jam 3, terus dia main sport itu kayak basket, softball, baseball, segalanya dia mainin sampai jam 6. Jam 6 itu nggak langsung pulang, dia workout di gym sekolah. Workout. Nah aku tuh waktu denger kayak, wow, kaget juga nih. Nah, bukan itu aja. Waktu kan aku winter nih, ada winter di US dan itu tuh negatif 14 derajat Celcius. Dingin ya. Super dingin banget. Dan aku tuh kayak mager banget kan, mau keluar, mau ngapa-ngapain. Especially in my bedroom, there was a heater. Kayak ada pemanas ruangan, jadi kan nyaman banget, comfortable gitu kan. Terus mama aku kayak tiba-tiba ngetok pintu katanya, Balkis, what are you doing stay inside all day, all night, katanya gitu. Kayak, kamu ngapain sih seharian di dalam? Emang nggak bosan, emang nggak capek duduk terus? Kayak membuktikan kan, statement itu tuh membuktikan kalau misalkan orang Amerika tuh emang benar nggak bisa diam. Kayak kalau kata mama aku, katanya pantang pulang sebelum matahari terbenam. Jadi harus ada sesuatu yang mereka lakuin. Tapi itu salut sih aku, karena mereka kayak bisa mengimbangi kehidupan mereka jadi sehat juga kan dengan workout segala macamnya itu. Jadi acungan jempol sih. Ayo jangan rebahan lagi, jangan rebahan lagi. Kak, tadi kan kakak bilangnya itu kakak rebahan itu di winter, itu musim dingin kan, Musim salju. dingin. Dan orang-orang di sana itu sport gitu. Yeah, of course. Walaupun dingin-dingin, Dingin. keren banget ya. Jadi tantangan berat juga nih buat Kak Balkis. Suka Definitely. rebahan, mageran, harus produktif. Definitely. Iya, benar-benar. Nah, selain dari culture shock, activities, Kak, produktivitas, dari segi makanan nih, Kak. Gimana sih, Kak, culture shock yang Kakak rasain tuh? Ya, as we know ya, Indonesia, we makan eat nasi rice, ya. ya, kita makan nasi. Pas ke Amerika makan roti. Gimana tuh, Kak? Oke. Ya, bener sih. Kayak in every single meal they have bread, roti ya. Kayak mungkin 3 makanan utamanya orang Amerika tuh sandwich, burger, and hot dog. Itu 3 utamanya tuh kayak it's everything about bread. Mereka juga suka banget yang namanya selai. Itu mereka suka banget, kayak they definitely love it. Dan mereka itu selalu ada soda. Kayak soda di setiap minuman, di setiap makanan itu pasti ada soda. Terus ciki-cikian. Itu pasti ada sebagai makanan pendamping. Mereka nyebutnya kayak side dish-nya mereka itu ya ciki sama cola tadi. Dan juga mereka makan kok nasi, tapi Mexican food atau makanan-makanan Meksiko.
di Amerika itu banyak makanan-makanan Meksiko karena akulturasi budaya mereka juga sama Meksiko. Nah, jadi mereka makan nasi, tapi mereka makan nasinya pakai garpu. Itu sih, aku I can't do it. Aku nggak bisa. Aku walaupun di Amerika tetap makan nasi pakai sendok. Walaupun mereka kayak looking at me like so weird, kata-kata aneh banget makan nasi pakai sendok katanya gitu kan. Karena mereka pakai sendok cuman buat sereal dan sup-supan begitu. berkuah-kuah Yang kuah-kuahan gitu. Jadi mereka kayak looking at me so weird gitu kan. Tapi nggak apa-apa, itu budaya Indonesia yang harus kita kenalkan ke mereka gitu. Jadi dan juga mereka tuh nggak lepas dari namanya dessert. Dessert itu kayak makanan manis penutup ya. Habis setiap makan tuh pasti ada dessert. Entah itu ice cream, entah itu cookies, biscuit, semuanya tuh pasti harus ada penutup. Bisa disimpulkan kalau misalkan orang Amerika tuh makannya roti, cola atau soda, ciki-cikian, dan dessert. Ini kesimpulannya. Gitu. agak kurang sehat ya. Bener. Kalau Tapi itu dipikir-pikir. kayaknya orang Amerika tuh kayak sehat-sehat semua ya. Itu Ini loh Zulhabi, karena mereka itu produktif, Oh, meskipun ya, yang kayak makannya dibilang nggak tadi sehat, ya. mereka tuh olahraga gitu. Nggak rebahan aja. Jadi seimbang loh. Seimbang. Iya, iya. bener. Nah, ini tadi kan udah dijelasin kekagetan Kak Balkis pas awal-awal masuk ke Amerika. Nah, terus tentang makanannya juga. Nah, ini kan Kak Balkis pergi ke Amerika itu buat pertukaran pelajar kan ya. Betul. Nah, mungkin kita langsung aja ngomongin tentang sekolahnya Kak Balkis. Nah, itu sekolahnya Kak Balkis yang ada di Amerika itu gimana, Kak? Iya kak, Cia Friends pasti penasaran. Mulai dari mata pelajaran, terus sekolahnya itu di mana, terus guru-gurunya, sama teman-teman Kak Balkis yang ada di sana. So, Chia Friends, Haris, dan Zulhabi. Aku sekolahnya di Vienna High School di Illinois yang aku sebut tadi. Dan sekolah di Amerika itu beneran kayak 100% different with Indonesian school. Kayak American school itu lebih kayak, sekolahnya tuh lebih kayak agak bebas gitu. Karena kita dibebaskan untuk memilih mata pelajaran. Sekitar 7 atau 8 mata pelajaran di setiap tahun. Jadi 7 atau 8 mata pelajaran ini adalah mata pelajaran yang akan kalian pelajari sampai akhir tahun. Tiap hari, Senin sampai Jumat itu nggak pernah ganti. Jadi nggak ada yang namanya nyusun buku, bongkar buku tuh nggak ada tiap harinya. Yang ada itu 8 mata pelajaran itu terus-terusan sampai akhir. Kalau aku kemarin, pelajaran pertama aku itu pre-calculus, terus kelas jurnalistik atau kayak kelas koran, kita nyebutnya The Talent. Ini kayak sebenarnya ekstrakurikuler, tapi dijadiin kelas wajib karena kayak elective class gitu, tapi jadi kelas wajib kalau di US. Terus ada English, ada social work atau kayak IPS, terus ada anatomy, biology, dan juga American history. Sebenarnya tuh ada kayak 22 mata pelajaran, tapi kita disuruh milih cuma 7 atau 8. Nah, itu. Jadi itu 7 atau mata pelajarannya itu bakalan dipelajarin sampai akhir tahun. 2 semester pelajarin pelajaran yang sama tiap hari. Gak ada yang namanya nyusun buku, bongkar buku itu gak ada. Gak kayak Indonesia ya, kita kan bongkar buku tiap hari, nyusun buku tiap hari. Betul. Nah juga yang bikin aku kayak, wah ini keren nih gitu kan, bolehlah Indonesia mengadaptasi gitu kan. Itu sistem penilaian. Mereka itu punya yang namanya kayak, nyebutnya tuh mungkin daily report, kayak daily report gitu, kayak rapot lah istilahnya. Tapi kan kalau rapot di akhir semester ya. Nah kalau misalkan di Amerika itu, mereka tuh bisa ngecek tiap saat nilai mereka. Jadi di setiap sekolah itu bakal dikasih aplikasi atau link yang bisa kayak ngecek tuh nilai kalian tuh berapa di setiap pelajaran. Nah misalkan nih kita punya exam, kita punya tugas, terus kita udah dapet nilainya, kita bisa langsung ngecek di aplikasi tersebut whether nilai kita itu naik atau turun. Karena di Amerika itu mereka bukan pakai angka, mereka pakai huruf. Jadi itu kayak nentuin whether kamu tuh straight A student atau bukan. Kayak kalian tuh A semua kah? Atau ada yang AB, ABC, ABC segitu. Nah itu tuh dinilai banget sama teacher-teachernya. Jadi kalau misalkan kalian nilainya turun, kalian bisa langsung ketemu sama teachernya kayak ask for another task that you can do.
So itu bisa bikin nilai kalian tuh kembali seperti semula. Karena apa? Karena beasiswa di Amerika Serikat itu biasanya cuma untuk straight A student gitu loh. Kalau untuk academically ya, karena beasiswa di US itu banyak cabangnya. Tapi kalau misalkan untuk akademik itu untuk yang straight A student. Itulah mengapa ladder itu beneran penting di Amerika. Jadi itu beneran kayak wah keren nih, kayak bisa diadaptasi lah gitu kan. Karena kita bisa ngecek kan, jadi nggak perlu khawatir tuh nilai kita tuh berapa sih gitu kan. Juga guru-gurunya tuh sama temen-temennya beneran friendly, kayak definitely friendly. Aku takut tuh awalnya kan, duh gimana nih nanti sekolah, first day of school, kinda nervous gitu kan. Tapi ternyata mereka baik banget, super friendly and stuff katanya gitu. Terus mereka membimbing aku, kalau misalkan aku nggak ngerti tuh dibimbing. Terus aku kayak punya kinda like, I could say privilege gitu kan sebagai exchange students karena aku di sana cuma setahun. Jadi misalkan mereka ada event nih yang seharusnya murid kelas 11, aku kelas 11 di sana, murid kelas 11 nggak boleh ikut, aku diikutin karena aku exchange students gitu kan. Jadi kayak kinda have the privilege and stuff like that gitu sih. Nah, kakak tadi sempat nyebutin nilai-nilai ya kak gitu. Kalau pendidikan tuh pastilah ada prestasi-prestasi yang dihasilkan. Nah, selama kakak menjadi bagian dari siswa pertukaran pelajar ke Amerika, ada nggak sih kak prestasi atau achievement yang kakak dapatkan selama berada di sana? Alhamdulillah ada. Kalau mungkin disebutnya di SMA Negeri Sumatera itu top achiever, tapi kan kalau top achiever itu cuman untuk akhir semester ya, kayak penilaian akhir semester kita tuh yang paling besar di angkatan gitu. Tapi kalau di sekolah aku, di Vienna High School, ada yang namanya Academic Excellence. Jadi itu semacam kayak nilai keseluruhan kita dari semester 1 sampai semester 2 dirata-ratain dan diperingkatin. Nah, jadi aku kelas 11, terus ada pemeringkatan tuh, ibaratnya pemeringkatan angkatan di setiap mata pelajaran. Karena yang aku bilang tadi kelasnya pindah-pindah kan, jadi orangnya nggak itu-itu mulu. Jadi diperingkatin semuanya, dan alhamdulillahnya aku dapat peringkat 1 di pre-calculus, biology, anatomy, terus sama social work atau kelas IPS. Nah, itu aku jadi menerima piagam Academic Excellence tulisannya oleh kepala sekolah dan juga mayor. Mayor itu mungkin ibaratnya kayak lurah ya kalau di Indonesia, karena kota aku itu nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil. Jadi ada pemimpinnya yang dipanggil sama mayor sebutannya itu. Jadi sempat dikasih kayak honorable mention, kayak noble mention gitu kan. Aku sebagai exchange student dan berprestasi di sekolah, jadi kayak diberi noble mention sama mayornya itu dan diajak foto juga. Juga waktu itu kebetulan 3 minggu sebelum kepulangan aku ke Indonesia. Jadi itu sekalian kayak mungkin I could say a farewell party, karena sekalian ngasih piagam attendance aku, kayak piagam kalau misalkan aku pernah bersekolah di Vienna High School dan sekaligus melepaskan aku kembali ke Indonesia gitu. Keren sih ya, walaupun di negeri orang gitu kan tetap berprestasi gitu. Bener-bener. Mungkin orang itu kaget juga sih, lah ini bukan siswa kami, kok banyak banget penghargaannya. 4 tadi kan, 4 ya? Iya bener, keren. Nah mungkin ini udah semua ya kak ya, jadi mulai dari culture shock, terus makanan, aktivitas Kak Balkis, terus sekolah, teman-teman Kak Balkis yang ada di sana. Terus mungkin kita langsung aja ke yang selanjutnya, yaitu tantangan yang Kak Balkis hadapi waktu Kak Balkis ke Amerika gitu. Iya bener, itu kan bukan negeri kakak tuh, negeri orang. Di negeri sendiri aja banyak banget rintangan sama tantangan yang dihadapi. Apalagi di negeri orang kan, apa sih kak itu? Kita perlu tuh dikasih tahu. Ternyata nggak seneng aja gitu, tapi butuh proses dan seluruhnya gitu. Ya benar. I could say in every single journey, it will not always be happy, right? It will not always like on the top, you have to be on the bottom too. Terus aku bilang kalau misalkan journey itu sebuah perjalanan itu nggak selalu kayak atas, terus pasti adalah kayak gini kan. Walaupun ya most of all, aku kayak alhamdulillahnya kayak naik terus, kayak nggak down banget kan. Tapi ada beberapa tantangan yang mungkin kayak selalu kayak nge-keep di pikiran aku tuh, kayak kita kan Indonesia nih, Indonesia
negara bermayoritas Muslim dan Amerika itu negara yang mayoritasnya bukan Muslim. Jadi aku juga datang ke sekolah sebagai Muslim yang berhijab, cewek kan. Jadi pertama kali aku datang ke sekolah, aku pakai jilbab hitam, terus dikenalin kan di kafeteria sekolah tuh, dipanggil, di-mention, please welcome back ke Sakar Putri, katanya gitu kan. Masuk aku, terus seluruh siswa yang di kafeteria itu, mereka beneran kayak, I feel like all of their eyes were on me gitu. Kayak mereka tuh natap kayak to the bone gitu loh. Kayak beneran kayak, nih anak ngapain kan, semuanya kayak ditutupin kepala sampai badan semuanya tuh pakai baju panjang kan, lu nggak panas gitu katanya kan. Nah terus benar, tapi mereka beneran nanya, kayak abis aku perkenalan itu nanya mereka, kamu kenapa ditutupin semua, kok kamu nutupin kepala, kok kamu nutupin badan, harus ya pakai baju panjang gitu mulu, ini itu. Banyak pertanyaan mereka, itu pertama kali ya, baru dateng banget tuh. Pas itu tuh kayak wow, there are a lot of question gitu kan. Aku kayak bingung juga jawabnya gimana. Tapi ya aku di sana kan mewakilkan Indonesia dan Muslim ya. Jadi aku kayak harus beneran kayak ngejelasin gini loh alasannya. Karena mereka juga bilang kalau misalkan aku adalah anak student exchange pertama mereka yang beragama Muslim dari Indonesia. Jadi mereka tuh kayak kurang gitu loh, kayak diversity di kota aku tuh kurang. Karena 95%-nya itu orang kulit putih. Mereka white. Jadi mereka tuh kayak perbedaannya kayak apa ya, nyebutnya tuh mungkin aneka ragamnya gitu loh. Kan kita kan beraneka ragam tuh Muslim, agama-agamanya tuh banyak. Jadi kita tuh udah terbiasa dengan yang namanya perbedaan. Kalau mereka tuh belum. Jadi aku tuh beneran kayak bukan ngajarin ya, kayak lebih memberitahu, oh gini loh, Muslim tuh gini loh, Indonesia tuh. Tapi ya itu sih tantangan pertamanya itu, yang awalnya mayoritas, terus tiba-tiba jadi minoritas. Itu kayak quiet, specific, differential gitu sih kalau aku. Ya benar sih, gak enak ya jadi minoritas. Nggak enak, jujur nggak enak. Tapi nggak ada ya kak yang namanya rasisme. Ada, alhamdulillah nggak ada. Mereka semua baik. Mereka respect. Bahkan temen aku yang cowok pun mereka kayak bilang, I don't wanna be really close to you since you close or all of your body, katanya gitu. Kayak aku nggak mau terlalu deket deh, soalnya kamu kan tertutup, katanya gitu. And I'm very very respect for that gitu kan, karena ya gak banyak orang yang kayak bisa think of that way tentang Muslim, apalagi kayak di Amerika. Aku awalnya juga takut bakal rasisme, ternyata enggak, mereka beneran kayak full of respect gitu. Nah, kayaknya itu aja sih kak dari pertanyaan-pertanyaan yang kami ingin tahu dari kakak. Mungkin kakak bisa nih nge-share ke kita apa aja sih kesan dan pesan selama kakak menjadi siswa pertukaran pelajar di Amerika. Atau kakak mungkin bisa ngasih advice ke adik-adik yang pengen mendaftarkan diri ke Elias ini. Oke. Kesan dan pesan ini udah di penghujung banget ya. Kalau banyak sebelum aku berangkat ke Amerika Serikat itu banyak banget pertanyaan kayak, kenapa sih mau ngulang 1 tahun lagi? Kenapa sih mau ditinggal angkatan? Kok mau sih turun kelas 4 tahun SMA? Aku sih nggak mau ya. Kalau aku sih mau, karena ke Amerika Serikat beasiswa penuh dan you can have an experience that you will never have except you're in Indonesia gitu loh. Kayak kamu dapat pengalaman yang mungkin kamu nggak bisa dapetin di Indonesia. Karena di negara orang, sebagai pertukaran pelajar ya, sebagai pelajar Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat, bukan sebagai orang yang hanya berkunjung atau cuman main ke Amerika Serikat aja kayak berlibur. It is different gitu loh, kayak it has a different sense. Jadi aku di sana sebagai pelajar dan aku beneran kayak mengulang hidup, kayak beneran membangun hidup aku sendiri sama stranger, sama orang yang aku nggak tahu, sama negara yang baru juga kan, bukan negara di mana tempat aku lahir. Dan itu beneran kayak struggle sih, it has a lot of struggles gitu kan. Membangun diri dari nol segala macemnya, and you have to live it, kayak kamu harus meninggalkan kehidupan yang pernah kalian bangun dari nol banget untuk kalian memulai kehidupan yang harusnya kalian jalani di Indonesia gitu loh. Kayak ibaratnya kalian ninggalin semua kenangan-kenangan baiknya itu untuk pulang ke Indonesia. Rasanya agak sedih, bukan agak lagi sih, beneran sedih gitu kan. Dan juga I could say kalau misalkan KLS is a very very life changing
Itu beneran mengubah kehidupan aku sih. Kayak 180 derajat berubah jadi lebih baik gitu. I'll become a different person, like in a good way. I become a better person. Terus kayak aku punya banyak hal yang bisa aku share ke orang-orang, nggak aku keep sendiri, karena tujuannya emang untuk berbagi ilmu kan ya. Dan juga untuk adik-adik yang mau daftar, karena pendaftarannya udah dibuka, jangan takut, oke? Do not be insecure. Karena kalau kalian begitu, kalian tuh ibaratnya kayak kalah gitu loh, kayak kalah sebelum perang. Perangnya tuh belum dimulai loh, tapi kalian udah nyerah kayak Zulhabi tuh. Jangan ditiru. Karena kita harus mencoba. Kenapa? Kalau nggak dicoba nggak tahu, betul? Iya, betul. Nah, kita tuh harus mencoba nih. Walaupun banyak, rentetannya banyak tuh kan, nanti pendaftarannya yang harus diisi segala macam. Tapi who knows? Kalau misalkan rezeki, ya pasti bakal untuk kamu dong. Gitu kan, intinya tuh jangan takut coba, jangan kalah sebelum perang. Kalau misalkan ini masih banyak banget waktunya. Jadi harus banyak belajar demi masa depan yang lebih cerah gitu. Jangan lupa daftar, nanti ketinggalan. Don't miss out the chance, karena cuma datang sekali. Nah, Cia Friends, tibalah kita di penghujung podcast. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Saya Haris Ayubi. Saya Muhammad Zuhabi Alfitra. Saya Balkis Putri. See you on the next podcast. Cia! Cheerful, innovative, and amazing. Bye! Bye! Want to recognize our 3 foreign exchange students, and we have something for them as well. So Balkis, Umshaj, and Mark, if you would mind come down, and we'll get a picture with you again. And I just want to thank them. They're our foreign exchange students, and thank them for bringing some different culture to Johnson County, and certainly is something that I think that all of us can appreciate, and that's something that we need and want here in Johnson County. So thank you all for being here and being a part of our school this year.